Oke, selamat siang teman-teman semua dan juga ibu sekalian. Perkenalkan saya Jeremia Nicholas Jonathan dengan NRP Dodo 51021. Saya mahasiswa akuntansi angkatan 22. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Johan Carlos Parusip. Saya biasa dipanggil dengan nama Johan. Di sini saya merupakan mahasiswa aktif dari S1 Akuntansi Universitas Kristen Maranatha dengan NRP 2251049. Oke nih, J, kita hari ini bakalan ngebahas tentang apa nih? Atau tentang mau ngobrol tentang apa? Oke, mungkin kita pembahasan podcast kali ini itu ya mungkin lebih mengarah ke apa sih yang bisa kita kasih buat para penonton dari selama pengalaman kita memasuki program studi akuntansi di selama 6 semester ini ya. Mungkin boleh kali ya kayak dari pertama-tama kita jelasin dulu kenapa sih dari aku dan juga Johan mau memasuki akuntansi. Mungkin dari siapa dulu, Jo? Boleh dari Jeremy dulu. Oke. Mungkin gini ya teman-teman ya. Kalau boleh flashback lebih dulu, dulu tuh aku ada ini sih tertarik banget sama yang namanya jadi pengusaha gitu di brand clothingan atau mungkin usaha-usaha bisnis lainnya. Nah, mungkin kan secara waktu dulu tuh waktu zaman SMA SMP tuh belajar kayak gimana sih caranya memanage suatu bisnis. Nah, sebenarnya tuh aku tuh mau masuknya ke jurusan manajemen sih, Oh, Jo, gitu. manajemen ya, Ya, pertamanya ya. tuh soalnya mau manajemen tapi kebetulan masuknya di akuntansi dan aku mikir kayaknya nggak ada salahnya juga nih kalau kita masuk ke akuntansi. Kan seandainya kata kita sebagai owner nih, Ya. kita belajar juga tentang sebagai bagian keuangan kan, kita juga nggak mau dong nanti suatu saat mungkin terjadi fraud atau mungkin suatu inilah Kecurangan ya. kecurangan lah dari para klien kita sendiri atau mungkin dari bawahan staffnya gitu. Nah, jadi aku berusaha buat belajar juga di accounting ini, walaupun overall sih sejauh ini selama 6 semester aku masih kurang begitu ngerti banget nih. Oh, kurang begitu ngerti karena emang dari JJ-nya sendiri itu tuh karena salah jurusan atau gimana nih gitu. Kayak udah merasa nggak sih kayak salah jurusan? Tadi kan awalnya kan pengen manajemen gitu, tapi sekarang pindah haluan ke akuntansi. Sedangkan ya manajemen sama akuntansi kan ya kurang lebih hampir mirip lah ya gitu. Betul banget. Nah, kalau dibilang salah jurusan sih aku nggak mau bilang gitu sekali ya. Tapi aku lebih nangkepnya apa yang udah aku pilih, mungkin ini kan nanti ada suatu jalan yang terbaik. Aku harap juga mungkin buat teman-teman yang sesama accounting di sini, mungkin yang ngerasa setelah 3 semester atau 4 semester ngerasa aduh ini gua kurang cocok nih di sini, tapi enggak juga sih. Ternyata kita juga ada benefit yang bisa aku ambil juga di accounting ini. Nah, terus kalau dibilang tadi balik lagi eh kayak ada manfaatnya balik lagi gitu. Dan juga mungkin sejauh ini yang aku kurang bisa tuh karena dasarnya kali ya, dasarnya di accounting aku tuh di akuntansi dasar semester 1 masih kurang paham karena secara overall aku juga lulusan dari jurusan IPA sebenarnya. Jadi kalau masuk ke hitungan juga pertama kurang suka, kedua juga kurang bisa. Oh, kurang bisa gitu ya. Nah, kalau paling dari aku ya, aku mungkin kebalikannya gitu dari Jeremy. Kalau dari aku tuh sebenarnya di SMA gitu ya, emang udah ada basic gitu teman-teman. Jadi aku dari SMA sama SMP itu kan adalah di SMP juga diajarin tentang basic-basic akuntansi kayak misal jurnal umum gitu-gitu. Nah, terus dikembangin di SMA gitu sampai ke buku besar kayak gitu. Jadi udah ada basicnya. Nah, pas saat kita masuk ke dunia perkuliahan, jujur tuh pengennya lebih ini aja sih, lebih dikembangin lagi gitu apa yang udah ada di SMA, terus pengennya dikembangin lagi di kuliah. Makanya ini jadi alasan aku kenapa masuk ke UKM atau Universitas Kristen Maranatha dan ngambilnya akuntansi gitu. Jadi sama kurang lebih sih sama emang tujuannya pengen kerja aja di ini sih, di sebuah perusahaan accounting firm kayak gitu, kayak misalnya jadi auditor ataupun jadi inilah konsultasi keuangan dari perusahaan kayak gitu. Tapi kalau secara boleh tahu nih dari Johnson itu sebenarnya pengen masuknya ke peminatannya apa sih? Kalau dari aku sih ini sih udah pasti dan udah emang sudah dari niat dari awal emang akuntansi gitu Jer. Kenapa? Karena dulu tuh sebenarnya cita-cita aku berubah gitu ya, bukan cuma aku doang gitu ya guys, mungkin juga Jeremy juga sama.
cita-cita kita tuh dari kecil sampai sekarang tuh kadang-kadang sering berubah gitu. Kadang dulu Pasti. jadi polisi. Kalau kata mama dulu aku dimasukin tuh ke dokter gitu, diusulnya tuh jadi dokter gitu. Cuman karena ya itulah peminatan aku pengennya ke accounting gitu ya, dan menjadi seorang akuntan itu tuh jadi gimana ya, jadi masuknya ke akuntansi gitu. Karena dulu juga sempat mikir dan sempat stuck juga gitu, J. Aku tuh ini cita-cita yang pasti aku tuh apa sih gitu. Dan aku dulu sempat mikirnya dan menjadi turning point aku gitu ya. Aku tuh mikir, oh kerjaan yang ideal tuh itu tuh bisa kerja di depan laptop gitu ya, di ruangan atau di perusahaan, di kantor gitu ya. Kita datang ngerjain kerjaan atau desk gitu ya di laptop gitu kan, dengan ruangan yang ber-AC gitu. Nah tuh aku tuh sering menganggap ataupun sering memikirkan kalau misalnya kerjaan yang ideal tuh kayak gitu. Dan itu tuh apa sih, masuknya kemana gitu. Nah itu tuh maksudnya ke akuntan gitu, akuntansi gitu sih kalau cerita dari aku. Oke sih, misalnya mirip-mirip sih. Kalau aku juga mungkin kalau boleh dibilang itu salah satu dari second plan aku buat kedepannya, mau jadi kerja di perusahaan. Pasti siapa yang gak maunya, apalagi sebagai manajemen gitu, itu kan benar-benar bagus lah. Dan juga apa ya, aku bilang sih buat teman-teman juga kayaknya nggak salah sih kalau misalkan kalian ngerasa accounting tuh susah atau accounting tuh Rumit gitu ya, rumit, kompleks. atau mungkin kayak mungkin bisa dibilang kurang bisa menjamin masa depan kalian. Itu enggak, bahkan aku bisa bilang kalian dengan belajar accounting juga kalian masih bisa tetap di luar jurusan itu, kalian masih bisa ya Joy, ya benar ya. Betul. Justru dengan adanya teknologi gitu guys, karena kan di akhir-akhir ini gitu ya, dengan adanya perkembangan zaman, kadang tuh kita tuh sebagai akuntan gitu ataupun generasi yang ada di akuntansi gitu ataupun di jurusan akuntansi sering ditakut-takutin gitu, kita akuntansi bakalan digantiin sama teknologi atau sama AI. Pernah dengar gitu nggak, J? Pasti sih. Sama ya banyak kan spekulasi akhir-akhir tahun itu ngebahas kayak akuntansi kayaknya bakal digantiin deh sama robot gitu. Nah, tapi harusnya mah kita bisa lebih struggle lagi gitu supaya kita bisa membekali diri untuk bisa beradu atau enggak bisa berkompetensi gitu yang baik dan benar gitu ya di dunia kerja kita. Nah, kita tuh kan di dunia kerja pasti bersaing sama pesaing-pesaing kita dong pastinya kan. Tapi dengan adanya perkembangan zaman ini pastinya kita juga bersaing sama AI sama teknologi gitu. Nah, harusnya kita sebagai pemuda gitu ya yang bisa memanfaatkan teknologi, kita tuh harus bisa memanfaatkan teknologi untuk memajukan akuntansi ini gitu atau nggak jurusan kita ini gitu. Nah, ya aku pengen nanya juga sih, Ci, semenjak udah masuk nih ya menjadi mahasiswa akuntansi gitu kan kita udah 3 tahun lah ya, kita udah semester 6 nih berdua bareng gitu ya. Udah ngapain aja sih jadi untuk menerapkan ilmu-ilmu akuntansi yang dipelajarin di kuliah di kehidupan Jeremy gitu. Oke, kalau boleh jujur kali ya, mungkin kalau dari untuk akuntansi keuangannya langsung tuh gak banyak banget yang aku terapin karena kurang kurang suka kali ya dari situ. Mungkin yang aku lebih dapetin dari sini tuh tadi balik lagi sekalian mention juga kalau kalian tuh bukan dapetin keuangan doang di sini. Kayak contohnya yang aku paling suka di sini tuh pelajaran tentang negosiasi bisnis, juga ada etika bisnis. Itu kan kayak ngajarin kita bagaimana sih caranya, teori, lebih ke teori ya, penerapan untuk memulai suatu usaha bisnis tuh bernegosiasi seperti apa. Terus juga mungkin etika-etika dalam bisnis tuh ada juga itu ya, penting banget sih menurut aku setelah diajarin. Jadi yang paling aku terapin tuh dari mata kuliah yang lebih ke teori sih, Jo. Jadi kayak aku tau lah, dulu kan aku pernah buka usaha juga bisnis kecil-kecilan dan kedepannya juga pengen, soal itu kan cita-cita juga gitu ya. Nah jadi aku ada pelajaran lagi nih, ternyata di accounting juga ada hal yang seperti itu, yang ibaratnya yang aku sangka cuman ada di jurusan manajemen doang, ternyata di sini juga ada. Apalagi dengan kebetulan di semester 6 ini kan kita ada kuirus ya, Jo ya. Itu juga ngajarin kita gimana sih caranya mengawang-awang kalau kita punya bisnis tuh proyeksinya seperti apa. Kan cuma kita udah coba juga ya, agak lumayan rumit tapi Bisa menantang gitu ya, Jo ya. Kalau dari aku sih gitu. Mungkin kalau dari Johan mungkin selama 6 semester ini gimana coba? Ya pastinya pasti ada sih guys, karena kan di 3 tahun ini pastinya belajar juga gitu ya. Dan aku juga sempat menerapkan di usaha UMKM mama saya gitu. Kan mama aku juga punya usaha gitu ya, warung kecil-kecilan di rumah. Nah
kebetulan kan mama saya ini kan ya gimana ya, belum bisalah memanfaatkan teknologi dengan baik gitu. Nah, makanya saya di sini membantu mama saya dalam hal pencatatannya gitu. Jadi di sini saya juga merangkap sebagai inilah, sebagai admin keuangannya lah istilahnya seperti itu gitu. Jadi saya yang ngebikin laporan keuangannya. Kalau dulu tuh mama ngebikin laporan keuangannya tuh masih konvensional aja, masih tradisional kayak gitu. Jadi masih dalam pencatatan buku kayak gitu. Nah, tapi kan karena sekarang Johan udah dipelajarin juga gitu ya di kelas ataupun di kuliah, kan menggunakan Excel juga kan, kita pernah membuat laporan keuangan dalam bentuk Excel. Nah, cobain sama aku tuh di rumah ngebikin laporan keuangan dalam bentuk Excel, jadinya nggak terlalu ribet lah gitu kalau mama dalam melakukan pencatatan keuangan. Nah, itu satu. Nah, yang kedua tuh aku tuh sempat memiliki pengalaman dan sempat juga dikasih kesempatan gitu ya menjadi ketua pelaksana dari sebuah program kerja himpunan gitu. Kalau boleh tahu tuh apa ya? Nah, itu tuh namanya Makaroni. Jadi Makaroni itu program kerja yang dibuat oleh himpunan untuk membuat lomba ataupun olimpiade akuntansi tingkat mahasiswa se-Indonesia. Jadi itu kan lumayan besar banget ya. Sama di situ juga kita harus merancang RAB atau rencana anggaran dan keuangannya itu. Nah, itu tuh harus dibikin lah. Nah, itu tuh saya coba sebagai ketua pelaksana harus bisa bikin laporan keuangan ataupun rancangan keuangannya yang lebih baik gitu. Jadi itu sih, jadi ada banyak banget pelajaran yang benar-benar aku bisa ambil selama di kelas gitu kan, selama mendengarkan dosen gitu ya, bisa ternyata ada loh manfaatnya gitu yang bisa diimplementasiin di kehidupan kita gitu. Nah, ini agak menarik nih Jo, aku ada satu pembahasan juga agak sedikit menyimpang. Kalau boleh tahu nih Jo, tadi kan Johan tuh sempat membahas tentang program kerja di himpunan. Nah, menurut Johan nih, mungkin ini untuk mahasiswa yang belum masuk ke ranah organisasi, mungkin bisa dikasih kayak gambaran atau tips kali ya, kayak seberapa penting sih menurut Johan organisasi itu untuk apa ya, untuk karir gitu ke depannya, ada nggak sih gitu? Nah, kalau menurut aku tuh himpunan tuh sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena di himpunan tuh kita bisa melihat lah gitu proyeksi nanti ketika kita kerja tuh kayak gimana gitu. Karena di sini kan pasti di himpunan kita bekerja bukan sendiri. Kita di sini membentuk tim untuk mencapai tujuan yang sama. Dan apakah berbeda gitu dengan tujuan dan lingkungan di dunia kerja? Pastinya sama gitu. Pasti ada tim, ada tujuan, dan ada strategi. Makanya kita sebagai mahasiswa harus memanfaatkan waktu kita dengan hal-hal produktif dan bisa menunjang karir kita ke depannya. Nah, contoh kita mengikuti himpunan kayak gitu sih. Jadi benar-benar sangat penting, apalagi dalam soal portofolio teman-teman. Di portofolio ataupun di bagian CV kita tuh bisa memasukkan portofolio kita yang bisa yang kita udah lakuin selama di himpunan gitu. Jadi di CV kita tuh nggak kosong-kosong banget karena kita melakukan hal produktif selama di kuliah. Karena kan kebanyakan kita di mahasiswa ada tuh istilah di mahasiswa tuh mahasiswa kupu-kupu Ya, yang kuliah pulang. pulang. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan kita bersaing gitu sama yang lain, itu kayak gimana? Kalau misalnya CV kita tuh cuman ya nggak ada gitu, cuman kosong doang. Makanya kita harus isi waktu kita dengan hal-hal produktif dengan mengikuti himpunan begitu deh kalau dari aku. Nah, kalau dari aku sendiri sih Jo ya, walaupun aku mungkin aku belum masuk organisasi ya, tapi menurut aku nih, aku juga walaupun ibaratnya bukan himpunan mahasiswa banget, tapi aku sempat juga join program kerja dari Johan, mungkin dari teman-teman yang lain. Aku sih ngerasanya gini ya, untuk teman-teman, aku juga nggak nyalahin juga untuk teman-teman yang nggak ikut ya. Tapi ini sih lebih kayak menurut aku ini salah satu nilai plus banget buat kalian. Kenapa sih aku bisa bilang gitu? Pertama nih, kalau misalkan dari himpunan sendiri kan kita tuh lebih banyak kerja di lapang ya. Dan itu tuh menurut aku secara keseluruhan tuh itu ngelatih banget kita buat nanti di perusahaan atau di kerjaan tuh pasti kayak gitu juga Jo ya. Pasti. Jadi ibaratnya kalau kalian yang udah hatam ya di himpunan kerjaan program kerja banyak banget, jadi kalian tuh nggak akan kaget. Betul. Nggak akan kaget nanti waktu kerja gitu. Jadi kita belajarnya tuh ya di sini gitu, di himpunan ataupun di proker-proker lainnya. Tapi teman-teman jangan risau juga kalau misalnya ada yang belum masuk himpunan, karena kita bisa memanfaatkan waktu kita tuh dengan hal-hal yang lain. Misalnya
kita mengikuti IO gitu, ataupun bisa kita magang gitu teman-teman. Jadi harusnya mah kita bisa, intinya gitu ya, dari pembicaraan kita ini tuh kita harus bisa memanfaatkan waktu kita dengan baik gitu. Jangan cuman ya udah gitu ngikutin kuliah pulang udah nggak ada hal-hal yang lain gitu. Setuju sih, apalagi zaman sekarang tuh menurut aku ya teman-teman ya, kayak pekerjaan tuh pasti susah. Apalagi ditambah kalau kalian tuh nggak coba-coba tuh kalian nggak akan pernah tahu. Karena jujur banyak banget ya dari pengalaman aku teman-teman yang kupu-kupu tadi itu ditambah, maksudnya kan rata-rata tuh yang kupu-kupu kan yang aku bisa bilang sorry banget ya kayak introvert tuh. Jadi ketika nanti kalian harus yang diharuskan membaur dengan orang-orang di tempat kerja, kalian jadi susah. Ya itu menurut aku sih, jadi kalian harus bisa beradaptasi lah sama mulai keluar dari zona nyaman. Betul, gitu sih. Paling dari aku yang terakhir gitu ya teman-teman, balik lagi ya, kita dari mahasiswa akuntansi di Universitas Kristen Maranatha ingin mengajak gitu kepada teman-teman ataupun pendengar yang lainnya yang mendengarkan podcast kita kali ini untuk bisa memanfaatkan waktu kalian masing-masing dengan hal-hal yang produktif gitu. Karena apa? Karena itu tuh pasti banyak hal-hal dan manfaat yang bisa kalian gunakan ketika saat kalian udah menjadi profesional gitu, ataupun keluar dari kampus ini untuk menjadi karyawan mungkin ya, ataupun seorang pekerja yang baik. Nah itu tuh harus dilatih dari sekarang gitu. Jangan cuman diem aja gitu kan, nggak ada kerjaan atau apa-apa gitu. Makanya harus dilatih sekarang, belajar dari sekarang untuk bisa menggapai tujuan kalian gitu. Nggak ada yang mudah, nggak ada yang gampang gitu kan, semua butuh proses. Makanya kita harus laksanain dari sekarang ataupun saat ini gitu. Betul banget. Mungkin dari aku untuk sekalian penutup kali aja ya, sama buat penonton juga. Mungkin kurang lebih sama ya kayak yang Johan tadi sampaikan. Jadi kalian juga harus sudah mulai gerak sekarang, karena apa? Kalian tuh nggak bisa kayak berleha-leha kayak waktu waktu pikiran masih SMA, gimana nantilah, yang penting jurusan dulu. Tapi kalau kalian tuh sekarang tuh di kuliah udah harus kayak nentuin nih, kita mau kemana, gua mau kemana, itu sudah dipikir dari sekarang. Karena waktu tuh kita bukannya yang waktu mengejar kita, tapi kita yang harus mengejar waktunya gitu. Itu tuh kata-kata yang sangat baik tuh, harus dicantumin juga di notes kalian ataupun harus kalian camkan lah di pikiran kalian gitu. Karena gini ya Jo, menurut aku pribadi ya, kalau misalkan kalian nih gimana nanti, kalau di kuliah masih oke lah. Di sekolah di zaman SMA buat pikiran tuh oke lah, gimana nanti gue masih bisa berputar, gimana caranya nanti gue mau jadi apa. Tapi kalau udah kuliah tuh kalian udah masuk ke ranah kerjaan apalagi, itu tuh susah banget buat kalian mau ngerubah lagi, mau menjadi seperti apa tuh menurut aku udah susah sih. Betul. Gitu sih. Kalau dari aku sih gitu sih teman-teman. Mungkin sekian aja ya untuk podcast kita yang sebentar ini. Mungkin tema yang kita bisa kasih itu lebih kayak apa ya? Apa sih yang bisa kalian generasi muda saat sekarang tuh lakuin bagusnya tuh seperti apa, apalagi dengan pengalaman kita yang notabene udah dengan cukup banyak ya Jo ya, sebagai dari teman aku juga sebagai anggota himpunan, aku juga sebagai mahasiswa yang mungkin cukup aktif ya dengan bekerja di luar juga yang menerapkan sistem akuntansi. Dan juga inti podcast itu seberapa penting si akuntansi menurut kalian. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke.